Hello guys. Untuk BTTH Rana Kaisar memin upload di sini ya, karena di sebelah lagi ada gangguan teknis. Oke lah kita gas ke episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, dalam pertempuran di Tian Renfu atau Istana Langit Manusia, Xiaoyan berhasil membunuh para Raja Roh dengan enteng berkat kekuatan avatar Jinchan yang melonjak ke tingkat kelima. Namun tujuan utamanya bukanlah mereka, melainkan sosok misterius di balik layar. Ketika kabut sirna, para seniornya lega dia selamat. Meski sulit dipercaya semua Raja Roh bisa dibunuh secepat itu. Di tengah kekacauan, Xiaoyan mulai meragukan kebenaran kejatuhan Susang dan Sisun. Mencurigai bahwa mereka mungkin masih hidup dan menjadikan 9 dunia sebagai papan catur. Keraguannya terjawab saat sosok bayangan bertopeng muncul, mengungkap bahwa ada pemain lain yang mengatur segalanya. Xiaoyan menyadari dirinya sudah benar-benar masuk ke dalam permainan besar para pengendali dunia. Namun dia tidak gentar, sekalipun hanya bidak, dia siap menantang para dewa yang bermain di balik topeng. Xiaoyan perlahan melangkah mundur, memilih untuk menepi. Matanya menatap sosok di sampingnya dengan penuh keanehan, sosok yang wajahnya tertutup oleh 9 topeng. Entah palsu atau nyata, pertunjukan ini tetap harus diperankan dengan baik, pikir Xiaoyan di dalam hatinya. Dia masih penasaran tentang satu hal. Bagaimana mereka mampu melintasi berbagai dunia, muncul kapanpun dan dimanapun, bahkan dalam wujud yang aneh seperti ini. Namun suara nyaring seorang anak pohon kembali terdengar, menusuk heningan. Jantung-jantung itu, kembalikan padaku. Xiaoyan tetap diam, dia tidak menjawab, hanya menatap. Jika tidak kau kembalikan, suara itu melanjutkan tanpa sedikit pun emosi. Setiap kata keluar dengan nada, ritme, dan intonasi yang sama. Maka kau jangan bermimpi ingin menikmati sendirian sumber daya itu. Itu mustahil. Xiaoyan menyipitkan mata. Sorotannya makin tajam. Kalau begitu, balasnya dengan suara dalam. Tak ada masalah bagiku. Aku bisa mengambil lebih banyak sumber daya itu. Lalu apa urusannya denganmu? Tapi jika kau berani membuat kekacauan, aku pun mampu melakukan hal yang sama. Sosok di balik 9 topeng itu akhirnya bersuara. Nada suaranya serak dan berat. Tidak perlu kau bersilat lidah. Entah kau kembalikan atau tidak, aturan ini bukan sesuatu yang bisa kau mainkan sesuka hati. Xiaoyan terdiam sesaat. Pengetahuannya tentang para penguasa bertopeng, sang misi, sangatlah minim, bahkan nyaris tidak ada. Yang ia ketahui hanyalah satu hal. Di dalam domain dewa kekacauan, semua orang, semua makhluk sangat ketakutan terhadap raja. Kesembilan saudaraku, tiba-tiba anak pohon itu kembali bersuara. Sepertinya aku merasakan sesuatu yang berbeda darimu. Kau tak lagi sama seperti dulu. Ucapan itu membuat jantung Xiaoyan bergetar. Namun segera dia tenang kembali. Dia tahu identitas dirinya memang penuh kejanggalan. Ia bahkan tidak benar-benar memahami sang misi. Apalagi untuk berpura-pura menyamar. Kalau penyamaran tidak mungkin berhasil, maka cara terbaik adalah tidak usah berpura-pura sama sekali. Kau begitu mengenalku, balas Xiaoyan datar. Kalau begitu pilihannya hanya dua. Keluar dari domain dewa kekacauan ini dengan tenang, atau kita semua akan hancur bersama. Bila raja sampai mengetahui hal ini, tak ada satupun dari kita yang akan selamat. Xiaoyan mulai berbicara ngawur, seolah menebar kabut. Ia memang hanya tahu tentang keberadaan raja kecil, tetapi dia juga tahu di dalam domain dewa kekacauan terdapat banyak kelompok-kelompok kecil misterius. Bahkan para penguasa topeng pun bukan hanya 9 ini. Maka dia menghindari hal-hal yang tidak ia ketahui, memilih untuk menyinggung sesuatu yang mungkin bisa mengguncang hati anak pohon itu. Heh, ini baru seperti dirimu, jawab anak pohon datar. Kalau tidak, aku akan benar-benar mengira 9 topeng ini sudah berganti orang. Lalu dia melanjutkan dengan dingin. 10 Raja Roh itu, bagi kami bukanlah sesuatu yang penting. Mereka hanya bidak kecil di papan catur, sama seperti ikan yang dipelihara di kolam. Kau kembalikan saja pada diriku. Apapun yang kau inginkan, bisa kita tukar. Setelah itu, aku bisa tutup mata, tidak akan lagi ikut campur. Xiaoyan terdiam, keningnya berkerut dalam. Dia tidak tahu apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh anak pohon ini. Namun satu hal jelas, dengan kemampuan anak pohon itu, jantung-jantung yang ia rampas memang tidak bisa dikelola atau dihapus begitu saja. Tetapi membiarkan mereka tetap ada, sama saja seperti menyimpan puluhan kecoak, membuat hidupnya penuh gangguan. Sekali lagi kukatakan, suara Xiaoyan kali ini sangat tegas, penuh tekanan. Nafas ilahi itu adalah milikku. Tak seorang pun bisa mengambilnya. Kalau tidak,
Suaranya menggantung, bukan karena ia ingin menyisakan ruang kompromi, melainkan karena dia sendiri tidak tahu harus melanjutkan dengan kata apa. Baiklah, suara serak itu akhirnya bergema lagi. Seperti dugaan, dari ke-9 topeng ini, hanya kau yang berbeda. Maka biarlah begitu. Bayangan anak pohon itu pun perlahan memudar, lenyap dalam kehampaan. Sebelum menghilang sepenuhnya, suaranya kembali terdengar. Namun ingat, ke-9 topeng ini hanyalah permulaan. Dunia sensi ini memiliki daya tarik yang jauh lebih besar daripada yang kau bayangkan. Walaupun aku pergi, mereka akan terus datang. Tak ada yang bisa menghentikan. Setelah itu, suasana menjadi hening. Sosoknya lenyap. Ruang di hadapan Xiaoyan pun kembali bergetar. Dalam sekejap, para kakak seperguruannya muncul kembali. Adik junior, kau tadi kemana saja? Rancang segera maju. Wajahnya penuh kekhawatiran. Sementara Keyun mengering kening, dia pun sama sekali tidak merasakan kepergian Xiaoyan tadi. Aku hanya menemui seorang teman, jawab Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Namun dia segera menyadari sesuatu. Dengan satu pikiran, tubuhnya bergetar. Lalu avatar Cinchan, perwujudan dari jangkrik emas, terpisah keluar dari tubuhnya. Mulutnya yang terbelah ke 4 sisi segera terbuka, memuntahkan 10 jantung satu demi satu. Awalnya, jantung-jantung itu masih memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Namun cahaya itu meredup dengan cepat, sirna bagi runtuhan. Biru berganti merah darah, lalu memudar lagi menjadi hitam kemerahan. Denyutan pun berhenti, benar-benar mati. Xiaoyan segera mengulurkan kekuatan jiwanya, mencoba mencari ingatan atau jejak jiwa dari jantung-jantung itu. Dia ingin tahu 10 Raja Roh ini sejatinya terhubung dengan siapa. Tetapi hasilnya nihil. Jiwa mereka lenyap seakan ditelan udara dan tidak meninggalkan apapun. Satu-satunya hal yang tersisa hanyalah jantung tak binasa, bukti abadi. 10 Raja Roh akhirnya lenyap, gumam Xiaoyan. Adik junior, para kakak seperguruannya berkerumun. Mata mereka menatap penuh rasa ingin tahu. Apakah ini benar? Jantung-jantung para Raja Roh itu. Xiaoyan mengangguk pelan. Dia tahu betul membunuh mereka bukanlah akhir. Karena selama anak pohon itu mau, dia bisa menciptakan 10 Raja Roh yang baru kapan saja. Dengan satu gerakan jari, nyala api melesat keluar, menyelimuti 10 jantung api. Api melahapnya, tetapi kendali Xiaoyan sangat terukur. Tidak membakar habis, melainkan hanya mengeringkannya. Ini adalah jantung abadi, bahan obat paling langka, bisik Xiaoyan. Raja Roh telah gugur, dan dengan itu, simbol mereka, istana langit manusia pun lenyap. Namun, dunia sensi kini dipenuhi kekacauan. Keyun menatap dengan wajah serius. Seluruh dunia sensi sudah tidak stabil. Membunuh Raja Roh tidak mengubah apapun. Bahaya masih ada, bahkan semakin dekat. Xiaoyan mengangguk, dia pun paham. Meski begitu, dia tidak menyesali penolakannya terhadap anak pohon tadi. Dua kekuatan besar yang berseteru, masing-masing menyembunyikan identitas di balik topeng. Situasi ini jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Adik junior, apa rencanamu selanjutnya? Tanya semua orang hampir bersamaan. Xiaoyan hanya mendongak, menatap langit. Tunggu sebentar lagi, ucap Xiaoyan pelan. Awan ungu hitam di angkasa bergolak. Xiaoyan mendengus. Ye Tian, apa kau belum selesai juga? Xiao Ye ini akan datang menemuimu. Kali ini berbeda. Ye Tian tidak mengabaikannya, melainkan langsung memberikan respon. Dalam hitungan detik, seluruh langit di atas bintang tempat mereka berdiri menjadi kelam pekat. Kegelapan menelan cahaya, membuat semua orang mendongak. Bayangan-bayangan hitam memenuhi langit, jumlahnya mencapai ratusan juta. Semua roh langit milik Yan Renfu telah berubah menjadi pasukan iblis Ye Tian. Mereka melayang rapat, bagaikan lautan makhluk gelap tanpa ujung. Xiaoyan berdiri tenang, tatapannya dingin. Dia sudah pernah menyaksikan pemandangan seperti ini. Maka tidak ada keterkejutan, hanya kesiapan. Semua roh langit kini telah berubah menjadi iblis. Mereka ada di bawah kendali kita sekarang. Hanya saja jumlahnya terlalu besar untuk bisa kubawa sendiri, ucap Xiaoyan dengan datar. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.